Nyari orang-orang kerdil, nyari orang-orang pygmy buat dibawa ke Amerika Serikat. We don't know much about many of the people who were placed in the human zoos, but Ota Benga, a young Congolese man, garnered fame. Kalau Benga lagi keluar dari Monkey House, para pengunjung nih bakal kita kan udah sering ya bahas tokoh-tokoh besar dunia. Mustafa Kemal, Mansa Musa, Rasputin, Lung Tu. Duh, yang ini besar banget lagi nih. Nah, sekarang gue mau ngebahas satu tokoh lagi nih. Dia bukan tokoh besar sih. Tapi, apa yang dia alamin, gue yakin efeknya besar banget. Bikin kita tahu kalau hubungan antar manusia tuh pernah ada di titik serendah itu. Ya, siap-siap emosi lah lu pokoknya. Tapi sebelum kita mulai, gue mau ngingetin sekali lagi. Buat lu yang butuh minuman yang bikin kulit jadi lebih halus dan daya tahan tubuh lu jadi meningkat, ini nih. Cele Kolagen. Ingat, ini bisa didapetin di seluruh Indomaret di Indonesia. Cari aja di Indomaret terdekat dari rumah lu. Gua minum dulu deh sebelum mulai. Biar lebih bergizi badan. Beng Makley. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Ota Benga. Orang Afrika yang dijadiin koleksi kebun binatang di Amerika. Di Learning by Googling. Sebelum kita bahas Ota Benganya, kita bahas dulu negara asal dia, Kongo. Jadi, dari tahun 1885 sampai 1908, Kongo tuh statusnya masih properti pribadinya Raja Leopold II dari Belgia. Iya, properti pribadi tapi negara. Nah, Raja Leopold ini ngeklaim wilayah Kongo dan ngebentuk negara bebas Kongo. Dan negara bebas ini punya kekuatan militer yang namanya Force Republic atau singkatannya FR, biar lebih simpel aja nyebutnya. Nah, waktu itu FR ini nih sering banget nyerang desa-desa yang masyarakatnya masih tradisional. Diserang buat bikin mereka tunduk sama Raja Leopold. Dan salah satu desa yang jadi sasaran mereka adalah tempat tinggalnya suku Mbuti. Suku apa tuh? Kalau menurut Britannica, orang-orang suku Mbuti ini nih dikenal sebagai African Pygmy. Atau orang-orang kerdil yang tinggi rata-ratanya cuma 137 cm. Nih, lu lihat aja fotonya. Itu mereka kalau berdiri di sebelah bule. Kecil banget ya. Nah, Ota Benga, dia adalah salah satu anggota suku Mbuti ini. Tapi di waktu pasukan FR nyerang orang-orang pygmy suku Mbuti ini, waktu itu Ota Benga nih kebetulan lagi pergi berburu buat kebutuhan makan anak dan istrinya. Berburu, pas balik langsung kaget dia. Ngeliat seluruh orang di desanya, termasuk istri dan 2 anaknya, udah tewas dibantai tentaranya Raja Leopold. Mulai berasa emosi ya. Akhirnya di sini, Ota Benga yang tinggal sendirian diculik sama orang-orang dari suku Basilele. Suku tetangga yang emang udah lama jadi musuh suku Mbuti. Dan abis diculik, Ota Benga langsung dijual di pasar budak sama mereka. Di tahun 1904, Samuel Phillips Werner, seorang antropolog dan penjelajah dari South Carolina, dia lagi merantau buat nyari orang-orang kerdil, nyari orang-orang pygmy, buat dibawa ke Amerika Serikat. Buat apa? Buat dijadiin koleksi pajangan di pameran dunia St. Louis. Kebayang gak lu? Manusia nyari manusia lain buat dipajang. Sakit jir. Nah, waktu Samuel Phillips Werner ngelihat Ota Benga, langsung dia beli di situ Ota Benga. Pakai garam seberat 16 ons sama 1 ikat kain. Udah itu. Modal segitu waktu itu udah bisa beli orang. Terus abis dibeli, Benga langsung dibawa keliling sama Werner. Keliling nyari pygmy-pygmy lain buat nemenin Benga ke Amerika. Werner had gone to Africa with the explicit goal of finding pygmies to display at the fair. He had gone to the Congo heavily armed, and he had gone hunting for these people we call pygmies. Singkat cerita, akhirnya Ota Benga nyampe di Amerika. Dan dia jadi salah satu dari beberapa orang suku tradisional yang dipamerin di sana. Kalau menurut New York Times, di sana, selain orang-orang Afrika, pameran ini juga nampilin suku-suku lain.
kayak Eskimo, Indian Amerika, dan ada juga suku dari Filipina. Nah, di pameran ini, suku-suku yang ditampilin ini, mereka tinggal di replika desa tradisional masing-masing. Dan dari sekian banyak suku yang dipertontonkan, yang jadi tontonan favorit orang-orang tuh ternyata Otabenga. Dipercaya Otabenga bisa jadi favorit, ini nih karena faktor keunikan dia. Karena badan dia kecil dan giginya tajam, giginya runcing-runcing gitu. Emang sengaja giginya dibikin gitu sama dia. Soalnya dulu di desanya, gigi runcing adalah fashion populer. Kalau menurut The Ancestry, di pameran ini, Otabenga nih juga diajarin buat mintain uang ke orang-orang yang mau lihat giginya. Orang harus bayar 5 sen biar Benga mau nunjukin giginya. Dan gara-gara bentuk giginya ini, salah satu koran di Amerika waktu itu sampai ngedeskripsiin Benga sebagai satu-satunya kanibal Afrika asli di Amerika. Tahu-tahu dianggap kanibal. Padahal Otabenga nih nggak pernah makan orang sama sekali. Ini semua cuma gara-gara bentuk giginya aja. Ada. Ngaco juga koran dulu ya. We don't know much about many of the people who were placed in the human zoos, but Otabenga, a young Congolese man, garnered fame. Dan ya udah, Otabenga tinggal di pameran itu sampai akhirnya pamerannya beres. Terus Werner ngajak semua orang Pygmy yang dia bawa buat balik lagi ke Afrika habis itu. Nah, karena Otabenga ini udah nggak punya rumah lagi, sukunya udah dibantai semua tadi kan, akhirnya dia ngikut tinggal di desa Batwa. Desa yang isinya orang-orang Pygmy juga. Desa yang beberapa anggotanya sempat dibawa sama Werner ke Afrika, bareng Otabenga tadi. Dan di sana Otabenga nikah lagi sama satu cewek dari suku itu. Tapi setelah setahun pernikahannya, istri Otabenga akhirnya meninggal karena digigit ular. Nah, di bulan Agustus 1906, Otabenga minta Werner buat ngebawa dia balik ke tanah Muzungu. Sebutan buat tanah orang kulit putih. Dan ya udah, Otabenga balik lagi ke Amerika. Dan setelah dia sampai, dia langsung dibawa ke New York. Di New York, Werner datang ke American Museum of Natural History buat naruh koleksi yang dia dapat dari Afrika. Ada banyak waktu itu yang dia bawa. Salah satunya ada sepasang simpanse. Nah, di sini direktur museumnya nih ternyata tertarik waktu ngeliat Benga. Dan dia minta supaya Benga juga ditaruh di museum itu. Di sini Werner setuju dan akhirnya Benga dikasih baju dan dibolehin tinggal sama keluyuran di sekitar museum. Dan udah pasti dia langsung jadi tontonan para pengunjung di sini. Pokoknya Benga dibebasin, yang penting pengunjung terhibur ngelihat dia. Tapi sayangnya, makin lama kelakuan Otabenga di sana nih malah jadi makin memburuk. Dia sampai pernah ngelempar kursi ke kepala Florence Guggenheim, filantropis yang terkenal di New York waktu itu. Dan itu bikin direktur museum marah banget. Akhirnya karena udah nggak tahan, Werner langsung dipanggil lagi dan dia disuruh ngebawa Benga sama simpansenya keluar dari museum. Terus Werner juga disaranin buat naruh mereka semua di kebun binatang Bronx. Iya, naruh manusia di kebun binatang. Kurang sakit apa coba ini? Ada. Nah, pas Benga dibawa ke sana, Direktur Kebun Binatang Bronx, William Hornaday, langsung seneng dan dia nerima Benga. Dia berasa kayak, wah mantep nih, sumber rezeki baru dateng nih. Semacam berasa gitulah dia. Dan di Kebun Binatang Bronx ini, Benga juga